adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini disiapkan Alkitabnya. Mari dibuka Alkitabnya. Yang sudah, katakan amin. Oke adik-adik, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah topiknya adalah saling mengasihi. Diingat ya adik-adik, tadi nats firman Tuhan kita hari ini terambil dari mana? Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Iya, pintar sekali. Nah, hari ini nats firman Tuhan kita, topik judulnya adalah saling mengasihi. Sekarang kakak coba mau tanya untuk adik-adik yang di rumah. Kira-kira arti saling mengasihi itu apa ya adik-adik? Coba diangkat tangannya. Saling mengasihi itu apa ya? Coba dipikir-pikir adik-adik. Ya, saling mengasihi itu artinya saling menyayangi. Saling mengasihi itu artinya apa adik-adik? Tidak suka berantem, tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi dengan teman. Itu baru namanya anak yang suka saling mengasihi. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita mau lihat satu persatu apa kata firman Tuhan tentang saling mengasihi. Kita baca ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, siapa di sini yang suka pura-pura baik dengan temannya? Ayo adik-adik yang di rumah, pernah tidak adik-adik saling pura-pura dalam mengasihi teman? Mungkin ada yang bertanya, Tante, pura-pura itu seperti apa? Pura-pura itu adik-adik, sebagai contoh, ada teman kita, ketika dia ada, kita pura-pura datang kepadanya. Halo, apa kabar? Tapi di belakang teman kita itu, kita suka mengejek dia.
dasar kamu jelek ya, dasar kamu sok cantik, kamu sok pintar ya. Itu namanya yang pura-pura adik-adik. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu tidak boleh bohong-bohongan. Kasih itu adik-adik itu harus tulus. Kasih itu tidak boleh dimain-mainkan. Artinya adik-adik, ketika adik-adik mau saling mengasihi, baik kepada teman, baik kepada orang tua, baik kepada adik-adik, itu harus mengasihi dengan tulus dan juga harus mengasihi dengan ikhlas. Kalau dikatakan kasih itu jangan pura-pura, artinya adik-adik, kita mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, itu bukan karena kita takut kepada mereka, bukan karena kita diberikan uang, bukan karena kita diberikan hadiah, bukan karena kita sering disayang sehingga kita mengasihi mereka. Tidak. Tapi kasih itu tanpa kita menerima hadiah, kasih itu tanpa kita menerima uang dari papa mama, kasih itu tanpa karena kita takut sama papa mama, tapi kita tetap mengasihi papa mama seperti apapun keadaannya. Nah, yang berikut dikatakan di ayat 9b. Ayo coba dilihat Alkitabnya adik-adik. Di ayat 9b dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu dikatakan menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa adik-adik? Ketika ada teman-teman kita yang di sekolah, mereka suka memukul kita, mereka suka mencubit kita, mereka suka mengganggu kita saat belajar. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti apa? Jauhilah yang jahat. Ketika teman kita memukul kita, ketika teman kita mengganggu kita, ketika abang atau adik kita melakukan yang jahat kepada kita, jangan membalasnya. Jangan apa adik-adik? Jangan membalasnya. Karena apa? Karena anak-anak yang saling mengasihi itu tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Anak-anak Tuhan yang saling mengasihi itu tidak lagi melakukan pembalasan dendam. Contohnya seperti apa? Contohnya, ada teman tante yang melempar tante dengan pisang, maka tante tidak harus melempar dia lagi dengan pisang, tidak. Tapi jika ada teman tante yang melempar tante dengan pisang, lebih baik pisangnya diapain? Daripada dilempar, lebih baik diapain adik-adik? Lebih baik dimakan. Daripada kita apa? Daripada kita harus melempar kepada mereka, kita akan berbuat dosa. Nah, contoh yang lain, kalau ada adik-adik yang sering dilempar oleh teman, yang sering diganggu oleh teman, tidak perlu dibalas. Yang melakukan pembalasan itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Biar seperti apapun teman-teman adik-adik melakukannya kepada adik-adik,
biar saja Tuhan Yesus yang membalasnya. Karena Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hebat. Dia tidak akan membiarkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah itu mendapatkan celaka atau hukuman. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang berdosa dan masuk neraka. Nah, adik-adik, mari kita lihat lagi firman Tuhan hari ini. Dikatakan di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan di sana, saling mengasihi sebagai saudara dan sebagai teman dalam memberi hormat. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan di situ adik-adik? Kadang karena ada teman yang suka kasar kepada kita, yang suka jahat kepada kita, kita tidak mau menyapa mereka. Kamu kan nakal, kamu kan jahat. Untuk apa aku mengasihi kamu? Bukan seperti itu adik-adik. Tapi kalau adik-adik membalaskan yang jahat dengan yang baik, maka adik-adik akan menjadi anak-anak penghuni kerajaan sorga. Siapa yang mau jadi penghuni kerajaan sorga? Ayo diangkat tangannya. Tante juga mau loh adik-adik menjadi penghuni kerajaan sorga. Kalau adik-adik mau jadi penghuni kerajaan sorga, mari kita sama-sama apa? Saling mengasihi. Saling apa adik-adik? Saling mengasihi. Ya, kalau kita mau jadi penghuni kerajaan sorga, mari kita sama-sama saling mengasihi. Di ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di sana Tuhan Yesus mau menyampaikan, ketika adik-adik mau mengasihi, baik mengasihi adik, mengasihi kakak, abang, papa, mama, teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang ada di gereja, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor tahu tidak artinya apa? Kendor artinya longgar. Kendor artinya tidak ketat. Kendor artinya tidak bisa lagi dipakai. Kalau dipakai baju yang kendor, dia jadinya goyang-goyang, dia jadinya kebesaran. Kemudian kalau kita pakai celana yang kendor, celananya akan goyang-goyang, bahkan jatuh. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Dan Yesus mau bilang seperti itu adik-adik. Hendaklah kerajinanmu dalam mengasihi janganlah kendor. Jangan berkurang. Tapi harus apa? Harus semakin bertambah, bertambah, bertambah. Itulah bukti dari anak-anak yang suka mengasihi. Yang terakhir dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi dikatakan apa adik-adik? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berdoalah dengan tekun. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengatakan anak-anak sekolah minggu itu harus menjadi anak-anak yang selalu bersukacita
di dalam mengasihi. Bersukacita seperti apa adik-adik? Kalau dikatakan bersukacita, berarti anak-anak sekolah minggu tidak cengeng, tidak suka menangis, tidak manja, tidak apalagi ya? Coba adik-adik, apalagi hayo. Kalau dikatakan bersukacita, artinya tidak suka bersungut-sungut. Ketika disuruh papa atau mama, kita mengerjakannya dengan senang hati. Kalau dikatakan bersukacita, kita tidak mengharapkan balasan dari yang kita kerjakan. Kalau dikatakan bersukacita adik-adik, berarti kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan semangat. Seperti itu yang namanya anak-anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dalam mengasihi juga itu disampaikan seperti itu. Ketika kita mau mengasihi teman yang jahat, teman yang nakal, kakak atau abang yang nakal, kasihilah mereka dengan penuh sukacita, tanpa sungut-sungut, tanpa mengharapkan dapat hadiah atau dapat uang atau dapat kado dari papa mama, tapi lakukanlah itu dengan semangat, dengan tulus, dan dengan ikhlas. Yang kedua apa dikatakan adik-adik? Yang kedua dikatakan di sini, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah. Jika ada teman kita yang melempar kita, jika ada teman kita yang mengganggu kita, jika ada abang kita yang suka melakukan hal-hal nakal kepada kita, firman Tuhan mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa kita harus sabar? Ayo adik-adik coba dijawab. Kenapa ya? Aku sudah dipukul, aku sudah dicubit, rambutku tadi di sekolah dijambak sama teman, ditarik-tarik sama teman. Kenapa aku harus sabar, Tante? Jawabannya, adik-adik, karena kita anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, sehingga kita perlu tetap sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena ketika anak-anak sekolah minggu sabar di dalam apapun itu, di dalam mengasihi teman, maka Tuhan Allah akan menyebutkan satu-satu nama adik-adik dalam kerajaan sorga. Contoh, Filena Tobing, karena kamu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sabar, kamu masuk surga. Kemudian yang berikut, Kaila Nababan, kata Tuhan Yesus. Baru kata Tuhan Yesus lagi, Dewi Simbolon, Nadine Boru Sinaga, Amel Boru Rambe, dan adik-adik yang lainnya, kata Tuhan Yesus, itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak yang sabar terhadap mengasihi teman, maka semuanya itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya teman-teman yang tadi yang Tante sebutkan adik-adik, tapi semua anak-anak sekolah minggu juga, itu juga kalau kita sabar, maka kita juga akan apa? Akan menjadi murid-murid kesayangan Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Kalau bertekun, artinya kita harus rajin, kita harus setia, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Agar apa adik-adik? Agar kita
di dalam mengasihi itu tetap semangat dan tetap dengan tulus dan ikhlas. Nah, sekarang adik-adik, kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik lagi. Ditulis ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa nats firman Tuhan hari ini? Sekali lagi ya, apa nats firman Tuhan hari ini? Yang kedua, apa topik khotbah hari ini? Apa topik khotbah hari ini? Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan Yesus melalui nats Alkitab hari ini? Apa pesan Tuhan Yesus melalui nats firman Tuhan hari ini? Oke adik-adik, ditunggu ya jawabannya, karena akan semakin banyak hadiah yang akan diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik yang sudah selesai mencatat, mari diletakkan Alkitabnya, diletakkan pulpen atau bukunya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mengingatkan kami kembali untuk dapat menjadi anak-anak yang suka mengasihi. Berkati kami Tuhan supaya kami selalu bersuka cita, supaya kami tetap sabar, dan supaya kami juga Tuhan tetap bertekun di dalam doa, sehingga Tuhan kami semakin suka dalam mengasihi siapapun, baik mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak atau abang kami, atau adik kami, dan teman-teman kami yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah anak-anak sekolah minggu GKPR Resort Batam untuk menjadi anak-anak yang suka dalam mengasihi, yang tidak suka membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan amin.